Baik, sebelum kita mulai, saya minta tolong duduknya dirapikan dulu. Duduknya dirapikan dulu. Coba. Oke. Sudah rapi? Kalau sudah rapi, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak SMK Negeri 69 Jakarta yang hebat dan luar biasa? Baik semua ya, nggak ada yang sakit kan hari ini? Nggak ada, oke. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini supaya mendapatkan keberkahan serta manfaat dari apa yang kita lewati hari ini, maka saya mau satu orang silakan pimpin doa terlebih dahulu teman-temannya. Mungkin Alif coba pimpin doa dulu teman-temannya Alif. Monggo Alif. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran sistem robotik kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Karena sudah diawali dengan doa, Bapak mau tanya dulu. Hari ini ada yang berhalangan masuk kelas Bapak nggak? Ada. Kayaknya soalnya lebih sedikit nih. Ada. Siapa aja kira-kira? Rangga nggak ada nih, ketua kelas kita nggak ada. Kemana mereka? Oke, mereka minta dispen untuk kegiatan Paskibra untuk hari guru besok ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebelum kita masuk materi kita hari ini, Bapak mau tanya dulu nih. Modul pembelajaran 10-nya sudah dibuka belum? Sudah dibuka belum? Yang Bapak berikan melalui WhatsApp kemarin. Sudah dibuka ya? Oke. LKPD-nya sudah disediakan belum? Sudah diterima belum? Masing-masing kelompok? Sudah. Laptop atau PC dan software fluid SIM-nya sudah disiapkan? Software fluid SIM-nya sudah disiapkan? Sudah. Oke. Kalau sudah, sebelum kita masuk materi kita hari ini apa, Bapak pengen tahu dulu. Dari materi rangkaian silinder, rangkaian pneumatik dengan menggunakan silinder lebih dari satu, kira-kira ada hal yang belum dipahami atau ingin ditanyakan nggak? Yang belum dipahami dan ingin ditanyakan nggak? Ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, coba. Aul mana Aul? Aul, kemarin di rangkaian silinder lebih dari satu, nama katup yang kita gunakan untuk mengatur kecepatan silinder namanya apa, Ul? Namanya apa? Coba pakai mic, Aul. Katup one way flow control. Katup one way flow control atau katup pengatur kecepatan. Oke, Aul, terima kasih. Jafar, jawabannya Aul benar nggak, Far? Jawabannya Aul benar nggak? Benar. Benar nggak? Benar, Pak. Benar. Oke. Kalau jawabannya Aul benar, kemarin juga di rangkaian silinder lebih dari satu, buat mengatur silindernya bekerja keluar dan masuk kembali, itu diatur oleh sebuah katup. Dan pada katup tersebut kita menggunakan apa? Jenis pengaktifan. Marsha, jenis pengaktifan apa sih yang digunakan pada katup tersebut? Ada 3 yaitu manual, mekanik, dan pengaktifan udara. Manual, mekanik, dan pengaktifan udara. Ada 3 yang kita gunakan ya. Benar nggak? Mersis, benar nggak sis? Benar. Oke. Oke, berarti untuk materi yang sebelumnya sudah bisa dipahami dan bisa kalian mengerti, maka hari ini kita akan masuk ke materi kita. Materi kita hari ini berbicara tentang konflik sinyal dan kontrol pneumatik. Nah, untuk mempelajari materi ini, maka tujuan dari mempelajari materi ini pertama adalah menganalisis permasalahan sinyal konflik pada kontrol
pneumatik. Kedua, merancang rangkaian pneumatik dengan kontrol kaskat atau rangkaian berurutan. Kita fokus dua itu. Jadi menganalisis dan merancang. Oke? Sampai sini jelas ya? Coba Andri ulangin. Berarti tujuan kita apa, Andri? Tujuan kita apa? Coba pakai mic. Tujuan kita jadi apa? Tujuan belajar kita hari ini apa? Ini di depan ada. Menganalisis permasalahan sinyal konflik Oke, pada satu. kontrol Oke. pneumatik. Kedua, Kedua, merancang rangkaian pneumatik dengan kontrol kasket Oh. atau rangkaian berurutan. oke, terima kasih Andi. Ada dua tujuan yang harus kita capai. Nah, bagaimana cara mencapainya? Seperti biasa, kita punya 5 langkah ya. Ada 5 langkah. Mulai dari identifikasi masalah sampai ke presentasi. Dan ini yang selalu Bapak gunakan. Supaya motivasinya terbangkitkan, maka mulailah dari mana kau berada. Seperti biasa nih, gunakan apa yang kau bisa dan lakukan apa yang kau bisa. Gunakan apa yang kau punya dan lakukan apa yang kau bisa. Nah, ini harus bisa tercermin dalam 5 langkah yang akan kita lewati. Oke, untuk membangkitkan rasa keingin tahu kalian dan cara berpikir kritis kalian, nih kita awali dulu. Di sini ada sebuah video. Bagaimana pemecahan masalah konflik sinyal pada sistem kendali pneumatik. Kalau di play, cara kerjanya dia seperti ini. Yang satu, silinder yang atas nih, dia nahan bola. Ketika bergerak mundur, bolanya turun. Paham ya? Nah, pertanyaan Bapak, kalau seandainya prinsip kerjanya maunya seperti itu. Pertama silinder yang atasnya mundur, baru silinder 2-nya mundur. Ternyata tabrakan nih. Gimana cara pemecahan masalahnya? Nah, fungsi dari kita mempelajari materi kita hari ini itu. Kita mempelajari bagaimana cara pemecahan masalahnya. Menggunakan apa tadi? Di awal sudah disampaikan dengan menggunakan kontrol kaskat atau rangkaian berurutan. Jelas ya? Jelas. Nah, ini kegiatan pertama kita. Kegiatan belajar 1 kita adalah menganalisis permasalahan sinyal konflik dan merancang rangkaian pneumatik dengan apa? Dengan kontrol kasket dan rangkaian berurutan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada, kita mulai dari permasalahan kita pertama. Ada 2 buah silinder dipakai untuk mengirim benda dari tempat penyimpanan ke tempat peluncuran. Sama kayak kemarin ya. Dimana ketika sebuah tombol ditekan, silinder 1.0 bergerak keluar, mendorong benda dari tempat penyimpanan hingga posisi benda kerja berada pada tempat persiapan dan kembali ke posisi semula. Kembali ke posisi semula nih. Kemudian selanjutnya benda kerja dikirim oleh silinder 2.0 kemana? Ke tempat peluncuran. Ke tempat peluncuran dan kemudian silinder 2.0 kembali ke posisi semula. Kecepatan kedua silinder ini harus dapat diatur untuk mengkonfirmasi posisi keluar dan masuknya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Oke, sekarang Bapak kasih waktu sekitar berapa nih? 5 menit. Coba kalian identifikasi informasi masalah apa yang ada di uraian masalah tersebut dan tuliskan pada LKPD yang sudah Bapak sediakan. Silakan. Nah, selama proses identifikasi masalah, kalian Bapak kasih waktu. Ini langkah kita pertama, identifikasi masalah. Kalian boleh menggunakan internet sebagai bantuan untuk mencari pemecahan masalah. Jadi silakan gunakan internet untuk browsing, ya. Silakan gunakan internet untuk
Browsing. Kalau ternyata bahan ajar yang Bapak kasih masih kurang untuk menjawab identifikasi masalahnya seperti apa. Silakan. Kalau ada kesulitan dalam mengidentifikasi, silakan tanyakan ya. Jangan ragu-ragu untuk menanyakan. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami terkait LKPD yang diberikan, silakan tanyakan. Oke? Ada yang sudah dapat? Kalau sudah dapat langsung tuliskan informasi yang didapat apa, dituliskan ke dalam LKPD. Silakan. Ya, tuliskan di LKPD. Yuk, kalau sudah dapat silakan tuliskan di LKPD. Ini kayak gerah banget ya, AC-nya nggak berasa nih. AC-nya nggak berasa banget. Alhamdulillah masih dikasih gerah ya. Oke, Amir kelompoknya sudah. Kelompoknya Amir sudah belum? Udah dapat belum? Mbak Andri sudah belum? Nah ini sudah belum? Sudah dapat? Oke. Yuk masih ada waktu. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Jangan ragu-ragu. Ya kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Yuk. Sudah belum? Oke kalau sudah nih, ada yang belum nggak? Sudah, Amir sudah, Zidan sudah, Alif, Aul, Cita, Marsha, sudah, Brian, sudah, Resya, oke, Rahman, sudah. Oke kalau sudah, sekarang silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing dan diskusikan lagi informasi yang tadi didapatkan secara individu, kemudian buat kesepakatan kelompoknya, informasi apa yang mau dijadikan atau dituliskan ke dalam LKPD utama yang akan kalian serahkan sebagai laporan sementara kalian. Oke, ini duduknya udah per kelompok atau belum? Sudah. Oke, kalau sudah silakan, Bapak kasih waktu. Dan Bapak minta untuk bekerja sama ya, masing-masing anggota kelompoknya bekerja sama, silakan. Silakan masing-masing anggota kelompoknya bekerja sama. Diskusi, coba. Diskusi. Ayo, biasakan diskusi. Diskusi ya, berkolaborasi, bekerja sama, dan diskusikan apa nih hasil informasi yang didapat dan buat kesepakatannya. Bapak apa diskusinya dengan suara biar Bapak dengar kan sekalian, oh lagi ngapain nih, kelompoknya Amir lagi ngomongin apa, kelompoknya Andri lagi ngomongin apa, kelompoknya Marsha lagi ngomongin apa. Jadi ketahuan. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait langkah-langkah yang ada di LKPD, sekali lagi silakan ditanyakan ya. Jangan ragu-ragu untuk tidak mau bertanya. Kalau dalam mencari informasi masalah, kata kuncinya biasanya ada dua kan. Selalu Bapak ingetin, apa dan bagaimana. Apa masalahnya dan bagaimana
pemecahannya dari informasi yang ada di uraian diluaskan lagi. Kita sudah sampai tahap 2 nih. Tahap 2 mulai memasuki ke tahap pembuktian nanti habis ini. Oke, jadi kalau ada yang mau ditanyakan, ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan tanyakan. Ya, jangan ragu-ragu. Persis, ada yang bingung nggak? Nggak ada. Rahman, mana coba ininya mana? Informasi masalah kelompoknya apa yang diambil? Oke, itu 2. Oke. Jafar, informasi kelompoknya? Dapat? Udah. Oke. Yuk. Kerjasama antar anggota kelompoknya. Ada yang belum? Sudah? Lala, kelompoknya Lala gimana Lala? Udah belum? Udah dapat. Apa masalahnya dan bagaimana pemecahan masalahnya sudah dapat? Oke, selanjutnya yang diminta apa di LKPD? Di LKPD langkahnya apa? Coba lihat langkahnya. Langkahnya coba lihat. Yang diminta apa? Prasyarat. Oke, dari informasi yang sudah kalian dapatkan, sekarang tuliskan prasyaratnya seperti apa dan gambarkan apa? Diagram langkahnya ya. Lengkapi LKPD-nya yang sudah disediakan di dalam LKPD, lengkapi tabelnya yang sudah disediakan di dalam LKPD. Silakan. Ya. Silakan lengkapi. Mana LKPD-nya udah dilengkapi itu? Kalau memang ada hal yang belum dipahami, silakan tanyakan. A plus kartu prol 2.2 aktif. Sampingnya aksinya ini 2.0 bergerak maju. Ini salah satu langkah di tahap 3, yaitu pembuktian. Kalian menuliskan prasyaratnya dan menggambarkan diagramnya. Oke? Dan jangan lupa untuk saling bekerja anggota kelompoknya. Jangan diem. Boleh yang satu menyiapkan sambil menyiapkan PowerPoint seperti biasanya. Boleh yang satu mengerjakan LKPD-nya. Yang penting tunjukkan nilai kolaborasi kelompok. Masing-masing anggota kelompoknya harus dapat bekerja sama. Sudah? Diagram langkahnya sudah? Brian sudah diagram langkahnya? Sudah. Mercy sudah. Rahman sudah. Mita? Kenapa Virgi ketawa? Ada yang lucu Ji? Ngetawain apa kamu? Kenapa ketawa-tawa? Senang banget Virgi ya kalau lagi pelajaran sistem robotik. Ketawa mulu nih Virgi. Diskusi ya. Kita kondisinya serius tapi santai. Yang penting apa yang disampaikan bisa dipahami. Ada dulu diagram langkahnya. Diagram langkahnya sudah. Nah, itu diagram langkahnya belum ya? Coba diskusi diagram langkahnya. Iya Pak. Dari. Nah ini kita bergambar. Nggak masukin. Oke. Berarti tidak melewati laporannya ya. Oke, kalau sudah silakan. Dari informasi yang kalian dapatkan sebagai identifikasi masalah, kemudian dari apa lagi? Prasyarat yang sudah kalian tuliskan di LKPD dan gambar diagram rangkaian, diagram langkahnya. Sekarang sesuaikan bentuk rangkaian dan komponennya seperti apa? Bapak kasih waktu 5 menit, silakan. Yuk. Ya, silakan.
daftar komponennya dan diagram rangkaian simulasinya seperti apa. Coba silakan lengkapi LKPD-nya. Di LKPD-nya ya, dilengkapi di LKPD yang sudah disediakan. Gambar rangkaiannya seperti apa? Ayo Lala. Silinder. Iya. Nah, ini tadi pengatur kecepatan. Di situ ini 5/2 pengaktifan langsung. Yang ini 3/2 sama 3/2 RC dengan roll. Nah, ini juga roll. Ini penumpang 1, 2, 3, 4. Ini tapi yang rollnya apa? Yang roll beda. Yang ya kita yang keluar. Oh, yang keluar. Oh. Sudah? Nah, di situ kita pakai 3/2. Ya, ini saya pakai tombol. Nah, kita simulasiin kayak gitu. Jadi A plus, min, B plus, Sudah. Jadi kelompoknya kita udah juga ya, makanya oke. Jafar sudah rangkaiannya? Sudah. Marsha sudah juga. Oke, kalau sudah berarti tinggal langkah terakhir yaitu menyusun kesimpulan. Buat kesimpulannya, ya oke. Buat kesimpulannya, susun laporannya dan siapkan presentasinya untuk nanti dipresentasikan di akhir. Bapak kasih waktu sampai jarum jam di angka 10.30. Silakan. Kasih waktu sampai di 10.30. Yo, PPT-nya, PowerPoint-nya disiapkan, laporannya dilengkapi, buat kesimpulannya. Ya, Andrianto, ayo kerjasama dengan kelompoknya. Berikan pandangan-pandangan kamu tentang materi hari ini. Ayo. Amir juga. Sambil kita nunggu kalian menyusun laporan, mungkin kita sambil menentukan nih dari masing-masing kelompok perwakilannya siapa. Ini hari ini Brian kelompoknya cuma 2 orang ya. Satu lagi siapa? Rangga nggak ada. Sama? Oh, ada Jafar. Oke. Kelompoknya Brian yang bakalan maju presentasi siapa? Jafar, Brian, atau Virgi? Jafar, oke. Tuh, kamu kelompok berapa sih? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 Jafar. Kelompok 1 Lala. Lala kelompoknya siapa yang mau presentasi hari ini? Tiara, Nesya, Aminah, Minah. Oke. Minah perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 2-nya Jafar. Kelompok 3-nya itu kalau kemarin nggak salah Bagas ya. Bagas 4. Kelompok 3 tuh kemarin siapa? Aul kelompoknya siapa Aul? Yang mau presentasi nanti? Andrianto. Oke, kelompok Aul, Andrianto. Kelompok 4, Marsha. Kelompoknya siapa? Ijal nggak ada nih. Ijal juga nggak ada ya. OSIS ya. Oke, Paskib. Oke. Siapa Syah? Marsha lagi. Oke, minggu kemarin udah Marsha tuh. Minggu sebelumnya ya Marsha ya. Oke. Terus kelompok siapa lagi? Kelompoknya 4, 5, kelompok 5 siapa kemarin? Gilang. Gilang siapa? Gilang nggak Hafiz. Biasanya Hafiz nih. Enggak. Oke, Gilang ya. Amir kelompoknya siapa? Zidan. Oh, oke. Zidan siap ya Dan ya? Kalau nanti ditunjuk. Oh, senang nih bawa nih. Kalau Zidan siap nih. Zidan. Minta kelompoknya siapa tak? Tiara lah. Kali-kali lah. Hah? Anissa. Oke. Anissa. Rahman. Andrian apa Rahman? Rahman. Oke. Perwakilannya udah. Sekarang dari 8 kelompok. Siapa yang kita tunjuk? Kelompok 1 Lala. Lala mau tunjuk kelompok
berapa lah? Lala. Lala. Lala menunjuk kelompok berapa buat presentasi? Kelompok berapa? 6. Oke. Lala kelompok 1 6, 2 kelompok 2 kelompok 2. 2 kelompok Brian. 6. 2 udah milih kelompok 6. Ini kayaknya karena Zidan yang presentasi nih. Jadi kita berharap Zidan nih. Oke. Kelompok 3. Aul. Saha. Hah? 6. 3 orang nih udah nih. Dari 8. Kelompok 4. Syah. Berapa? 5. Oke. Nomor kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok berapa? Kelompok 2. 2. Kelompok berapa habis 5? 6. 6 kelompok berapa? 4. Oke, tunjuknya 4. Zidan langsung 4, Pak. 4, Pak. Oke. 6 milih kelompok 4. Kelompok 7? 6. 6 udah 4 nih. Rahman. Udah Man, kelompok berapa Man yang kamu tunjuk Man? 5. 5 2 orang, 6 4 kelompok yang nunjuk. Kelompok 4 1 kelompok tadi ya. Terus 2 1 kelompok. Udah jelas yang presentasi siapa ya? 6. Oke. Sampai di waktu berapa nih sekarang? Udah di 10.30. Udah siap belum buat presentasi kelompok 6? Udah siap PowerPoint-nya? Laporannya juga udah selesai? Wah, luar biasa. Tepat waktu. Good job nih kelompok 6 ya. Oke. Sekarang silakan rekan-rekan di sidang untuk maju ke depan buat mempresentasikan di depan teman-teman. Tapi ini namanya mana mikrofonnya? Kasih sidang dulu, kasih sidang mikrofonnya. Ada lagi coba, kasih sidang dulu. Dah, karya Dan ya. Oke. Coba semua perhatikan dulu. Woi, cek dulu, cek sound. Cek. Oke. Oke. Teman-teman, sebelumnya di depan teman kita Zidan akan mewakilkan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil yang didapat dari simulasi hari ini. Oke? Nah, Bapak minta semuanya memperhatikan dan kalau misalnya nanti apa yang disajikan oleh Zidan itu ternyata berbeda dengan kelompok kalian, kalian evaluasi dan kalian kritisi ya. Oke? Jelas ya? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, Zidan silakan presentasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang konflik sinyal kontrol pneumatik. Sebelum masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menganalisis permasalahan sinyal konflik pada kontrol pneumatik. Yang kedua, merancang rangkaian pneumatik dengan kontrol cascade atau rangkaian berurutan. Di sini ada uraian masalah, yaitu dua buah silinder dipakai untuk mengirim benda dari tempat penyimpanan ke tempat peluncuran. Ketika sebuah tombol ditekan, silinder 1.0 bergerak keluar mendorong benda dari tempat penyimpanan hingga posisi benda kerja berada pada tempat persiapan dan kembali ke posisi semula. Selanjutnya, benda kerja dikirim oleh silinder 2.0 ke tempat peluncuran, kemudian silinder 2.0 kembali ke posisi semula. Kecepatan kedua silinder ini harus dapat diatur untuk mengonfirmasi posisi keluar dan masuk sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu ini ada analisis masalahnya. Dari uraian masalah yang tadi, informasi yang didapat yaitu proses kerja rangkaiannya A+, A-, B+, dan B-. Lalu yang kedua, pemutus sinyal melalui tuas roll. Di sini ada persyaratannya. Yang pertama, jika tombol 1.2 dan katup roll 2.2 aktif, maka aksinya silinder 1.0 bergerak maju. Yang kedua, jika A+ ditambah katup roll 1.3 aktif, maka aksinya silinder 1.0 bergerak maju. Yang ketiga, A- dan katup roll
2.2 aktif, maka aksinya silinder 2.0 bergerak maju. Dan yang terakhir Bmin ditambah katup roll 2.3 aktif, maka aksinya silinder 2.0 bergerak mundur. Maka kesimpulannya rumusnya A+, A-, B+, dan B-. Di sini ada diagram langkahnya. Daftar komponennya, yang pertama silinder kerja ganda yang berjumlah 2, katup pengatur kecepatan yang berjumlah 2, katup 5/2 dengan peaktifan udara langsung yang juga berjumlah 2. Lalu ada 3/2 NC dengan tuas roll dan spring yang berjumlah 4, katup 3/2 NC dengan tombol dan spring yang berjumlah 1, dan air service unit, manifold, dan kompresor yang juga berjumlah 1. Di sini ada gambar rangkaiannya, saya akan mesimulasikannya. Di sini jika tombol Tampil Dan, coba Dan. Di sini jika tombol ditekan, silinder ini sesuai rumus yang tadi, A+, A-, B+, dan B-. Setelah itu didapat kesimpulan, yaitu kita mampu menganalisis permasalahan sinyal konflik pada kontrol pneumatik dan merancang rangkaian pneumatik dengan kontrol kasket atau rangkaian berurutan. Sudah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Zidan. Oke, Dan jangan duduk dulu. Kesimpulannya dari kelompoknya Zidan adalah mampu menganalisis dan merancang. Tadi merancangnya dengan menggunakan software Fluid Sim. Coba Dan, balik ke simulasi. Coba balik ke simulasi. Bapak pengen tahu dulu, dari semua kelompok, ada yang berbeda nggak dengan kelompoknya Zidan? Ada yang berbeda nggak dengan kelompoknya Zidan? Ada yang berbeda nggak? Coba. Komponennya mulai dari kompresor, air service unit, katup dengan tombol, dan segala macam tuh. Nah, ada yang beda nggak? Sama. Oke, kalau nggak ada perbedaan berarti udah nggak bisa ditentang lagi ya. Jawabannya seperti ini. Nah, pertanyaannya, dari 4 katup itu ada yang berbeda nggak sih? Dari 4 katup itu ada yang berbeda nggak? Ada yang berbeda nggak? Ada. Yang mana? Ini katup berapa nih? 3/2 Pak. 3/2. Ya. Nomor katupnya berapa Dan? 3/2 dengan tuas roll dan spring. Tuas roll. Iya. Nah ini kan tuas roll semua nih. Beda nggak sih? Beda Pak. Beda ya? Beda. Ini tuas roll yang balik ya? Ya. Kenapa Dan? Pakai tuas roll yang balik? Ada kendala pas di simulasinya? Kalau pakai tuas roll yang sama kayak gini bisa nggak? Ada yang tidak jalan tadi Pak. Ada yang tidak? Tidak jalan. Tidak jalan. Oke. Berarti pemecahan masalahnya ada di sini bukan? Ini pemutus apa? Pemutus sinyal dengan menggunakan katup atau tuas roll ideal return kan? Oke. Ada yang beda nggak? Sama pakainya ini. Oke, kalau tidak ada perbedaan, luar biasa kelompok 6, Zidan silakan duduk kembali ke tempatnya lagi, silakan mikrofonnya dimatikan. Oke. Ini benar nih, nggak ada yang beda ya. Oke,
Kalau tidak ada yang beda, kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Maka dari uraian masalah yang tadi coba Bapak berikan melalui LKPD ataupun presentasi, kesimpulan yang bisa ditarik pertama apa? Coba bareng-bareng apa? A plus Amin B plus B sama dengan hasilnya Zidan? Sama. Kemudian yang kedua, troubleshooting dilakukan dengan cara menggunakan atau cara memutus sinyal dengan menggunakan katup roll atau ideal return. Jelas ya sampai sini? Oke. Kalau kesimpulan yang sudah kita dapatkan, maka yang Bapak bisa berikan adalah penguatan. Penguatan dari apa yang kalian pelajari hari ini. Dari dua kesimpulan tadi didapat bahwa proses kerjanya A plus Amin, B plus B min. Nah, bagaimana supaya langkahnya bisa seperti ini? Maka prasyaratnya harus seperti ini. Mulai dari tombol 1.2 ditekan, katup 1.4 aktif, maka silinder 1.0 maju sampai dengan silinder 2.0 maju dan katup roll 2.3 aktif, maka silinder 2.0 akan mundur. Baru dapat kesimpulannya. Proses kerja rangkaiannya adalah A plus Amin, B plus B min. Oke ya? Oke. Kemudian dari rangkaian tersebut, dari proses kerja rangkaian dan prasyaratnya, didapatkan diagram langkahnya. Sebelum dimulai, semuanya dalam langkah 0 nih. Ketika tombol ditekan, silinder 1.0-nya maju. Naik diagramnya ya, Lang ya. Kemudian setelah naik, turun lagi. Kenapa turun lagi, Lang? Karena langkahnya tadi apa? A plus kemudian Amin. Betul. Baru dilanjutkan ketika Amin atau silinder 1.0-nya mundur, langkahnya apa lagi? B plus 2.0-nya maju. Baru diikuti dengan B min. Oke, jelas sampai sini? Oke, lanjut lagi setelah prasyarat dan diagram langkahnya sudah dapat, tadi pemutus sinyal. Nah nih, pemecahan konfliknya dengan menggunakan pemutus sinyal melalui tuas roll atau ideal return itu punya dua faktor yang perlu diperhatikan. Pertama apa? Sinyal tidak dapat dihasilkan pada posisi akhir sehingga katup dilewati seluruhnya. Jadi pada saat dia tidak tertekan, maka tidak akan ada sinyal aliran yang mengalir. Jelas ya? Kemudian yang kedua, karena katup dimatikan pada posisi akhir, maka tidak ada sinyal yang dapat digunakan untuk kontrol berikutnya. Makanya kenapa di simulasi tadi simbolnya kita pakai tuas roll yang ada tanda panahnya ke atas. Kalau kita pakai tuas roll yang sama, yang bukan seperti ini, rangkaiannya pasti tidak akan jalan. Jelas ya? Jelas. Oke, kemudian pemecahan konflik sinyalnya dibuat. Tadi kan udah jelas ya, dari uraian masalahnya langkahnya A plus Amin, B plus B min. Dapat komponennya apa aja? Ada 7 buah, 2 buah silinder kan pertama. Infonya cuma 2 buah sih silinder. Silindernya silinder kerja ganda. Berarti dilengkapi ke bawahnya ada 7 buah. 7 buah mulai dari apa? 8 buah harusnya ya. 1 buah dengan 2 buah 1 buah katup dengan tombol dan pegas, itu buat tombol awalnya. Kemudian 4 buah katup dengan roll dan pegas. Kemudian 2 buah katup pengatur tekanan. Tadi namanya apa? Kita gunain lagi nggak kemarin? Tadi di awal namanya apa? One way flow control atau katup pengatur kecepatan. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang LKPD-nya sudah lengkap kan? Yang buat jadi laporan, masing-masing kelompok coba perwakilannya kumpulkan ke depan, taruh di meja LKPD-nya. Silakan. Nah, LKPD-nya kalau sudah lengkap, silakan. Taruh di depan. Udah lengkap kan? Udah, kumpulin.
Ayo perwakilannya, ya dipercepat pengumpulannya, kan udah kan? Apa lagi? Ya, kumpulin. Nah. Udah berapa nih dari 8 kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Wah ini rombongan nih Pak Maul semua. 6, 7, 8. Oke. Udah semua ya? Kalau KPD-nya sudah semua dan kesimpulannya kita sudah dapat, maka seperti biasa. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak mau ada penugasan. Penugasannya apa nih? Metode pemecahan masalah konflik sinyal yang dapat diterapkan pada kontrol pneumatik. Hanya sederhana, Bapak cuma pengen tahu metodenya apa. Kalau ada masalah, kamu cari masalahnya, tentukan metodenya apa, dan kumpulkan seperti biasa. Boleh melalui Google Classroom atau melalui grup WhatsApp. Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, maka yang bisa kita lakukan setelah penugasan adalah apa nih? Judul materi selanjutnya. Judul materi selanjutnya kita adalah memecahkan permasalahan sinyal konflik dan membuat rangkaian pneumatik berurutan. Ini yang akan kita pelajari selanjutnya dan mulai menggunakan trainer. Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena waktu kita juga sudah mau habis ya. Sekarang Bapak minta tolong. Tadi yang mimpin Alif, ya kan? Sekarang yang nutup doa Bapak pengennya Resya, pimpin doa teman-temannya untuk menutup kegiatan kita supaya kegiatan kita menjadi barokah dan bermanfaat untuk kemudian hari. Silakan Resya. Oh mikrofonnya belum ya Syah ya? Sorry Syah. Maafin Syah. Ini mikrofonnya, make mic dong. Ayo Syah. Sebelum mengakhiri pelajaran sistem robotik pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Coba. Oke, Syah, terima kasih Syah sudah mewakili ketua kelasnya. Bahagia banget kalau Resya bisa mimpin doa ya. Oke, seperti biasa pesan Bapak untuk selanjutnya harus tetap mau belajar ya. Oke, Bapak tutup kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan kalau ada hal-hal di luar pembelajaran yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan langsung di luar jam pelajaran dengan Bapak. Terima kasih, sampai ketemu lagi kita di hari Jumat. Besok berarti kita libur, hari upacara hari guru kan? Kita fokus ada kegiatan, berarti kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan. Bapak tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es krim.